Oke, sekarang kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai workflow software. Kelompok kami terdiri dari Holiday Ziabidin dengan NPM 20771258, saya sendiri Hida Syifa Rohmah dengan NPM 20771262, dan terakhir ada Lulu Sakia dengan NPM 20771263. Dalam buku Friedman yang ketiga membahas mengenai reformasi alur kerja dan perangkat lunaknya. Dalam tatanan dunia datar berdasarkan analisisnya Friedman, akan terjadi konfigurasi antara komputer pribadi yang mengerjakan sesuatu, menulis secara digital, serat optik yang memungkinkan mereka mengakses lebih banyak materi di seluruh dunia dengan murah dan mudah dan tentunya secara digital. Individu di seluruh dunia ini untuk bersama-sama mengerjakan suatu materi digital dari manapun tanpa menyerukan jarak antar mereka, yang akhirnya mereka dapat hidup bersama-sama tanpa ada sekat individu, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, dan kekuatan sendiri untuk menjadi global. Pengaruhnya apa terhadap globalisasi? Pengaruh era konektivitas dengan adanya internet dan web membuka kemungkinan perubahan alur kerja yang signifikan. Scott Hayton adalah CEO Wilbrine, perusahaan animasi besar di San Francisco yang telah membuat film dan kartun untuk Disney. Scott sendiri menceritakan bagaimana ia memproduksi sebuah film dengan alur kerja di dunia datar. Unit rekamannya beralokasi di dekat para art, biasanya di New York atau di LA. Desain atau penyutradaraannya dilakukan di San Francisco. Para penulis mengirimkan naskahnya dari masing-masing rumah mereka, dari Florida, London, New York, Chicago. Animasi tokoh-tokohnya dilakukan di Bangor dan editingnya dilakukan di Francisco. Jadi mereka melakukannya dari berbagai negara. Semua pekerjaannya dapat terlaksanakan karena adanya perangkat lunak alur kerja yang baik, di mana jaringan serat optik yang berkecepatan tinggi, dukungan internet dan protokolnya. Antara lain, ada HTTP, SMTP, SNMP, dan lain-lain. Kemudahan penyebaran elektronik dengan payment gateway semacam PayPal, perusahaan semacam Salesforce.com menawarkan solusi dan perangkat lunak alur kerja yang bisa memecahkan masalah dan memberi solutif efektif bisnis. Pada tahun 96, World Management Qualification menerbitkan sebuah tulisan, dan mereka mendefinisikan apa itu lowongan itu sendiri. Definisinya yaitu otomatis proses bisnis secara keseluruhan atau sebagian selama dokumen, informasi atau tugas yang dilewatkan dari satu peserta yang lain untuk tindakan atau kegiatannya menurut peraturan yang berprosedural. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai what is software workflow. Software workflow adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatisasikan setidaknya sampai taraf tertentu suatu proses. Baik itu proses bagian maupun proses secara keseluruhan. Proses tersebut biasanya terkait dengan bisnis, tetapi dapat juga berupa proses apapun yang di dalamnya memerlukan sebuah rangkaian atau sebuah langkah untuk diotomatisasikan melalui perangkat lunak. Teman-teman, yang jadi pertanyaan itu apa sih ide dasar dari workflow software ini? So guys, workflow software WFMS itu digunakan sebagai pemisah antara proses, sumber daya, dan aplikasi. Workflow software ini berfokus pada logistik dari sebuah proses kerja, bukan berfokus pada isi tugas individual. Berbicara mengenai positive side atau manfaat dari manajemen workflow system, itu banyak sekali. Saya hanya akan menjelaskan beberapa bagian yang menurut saya penting untuk kita bisa tahu ya, apa sih poin utama, apa sih dampak positif bagi proses bisnis kita, apa sih dampak positifnya kita menggunakan workflow. Yang pertama, kita langsung bahas saja ya. Yang pertama, karena workflow management system itu biasanya bersifat online,
Jadi bisa diakses di mana saja, bisa diakses kapan saja. Sistem ini karena terkoneksi itu tadi ya dengan internet, kita bisa berkolaborasi seperti itu dengan pegawai yang lainnya, dengan stakeholder dari proses bisnis yang lainnya. Di mana saja dan kapan saja, itu yang poin pertama. Poin kedua, jika terjadi sebuah penolakan atau persetujuan dari rekan bisnis kita atau dari atasan kita dapat mengetahuinya secara cepat sesaat setelah pihak yang berwenang, bos kita memberikan respon terhadap dokumen yang sudah kita kirimkan, langsung ya, secara cepat kita mendapatkan respon. Itu yang kedua. Tentu itu penting sekali. Itu akan mengefektifkan proses bisnis kita ya. Selanjutnya yang ketiga, dari White tahun 2003 mengatakan bahwa perangkat lunak alur kerja memungkinkan manusia untuk menghemat waktu. Menghemat waktu yang pertama ya, dengan mengotomatisasikan rutinitas dan subrutinitas yang akan menghabiskan banyak waktu untuk sebaliknya. Jadi pegawai, stakeholder proses bisnis, itu tidak lagi menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bersifat redundansi atau bersifat untuk menghabiskan banyak waktu, tapi sebenarnya dia bukan prioritas seperti itu. Dia akan lebih fokus kepada hal-hal yang mendesak dan yang lebih penting. Selanjutnya yang terakhir, dampak positif itu semua jika dirangkum akan menghasilkan dampak yang baik kepada proses bisnis kita. Penerapan workflow system di masa lalu. Jadi dulu di awal mulanya ada aliran kerja atau dibahasnya sebuah konsep yaitu workflow. Ketika ditelusuri muncullah dua orang ini ya, Frederick Taylor dan Henry Grant. Mereka menjadi sosok yang memperkenalkan istilah alur kerja di dalam sebuah proses teknis perkeretaapian yang terjadi pada tahun 1921. Selanjutnya, beberapa tahun selanjutnya, tahun 1948, di dalam buku Cheaper by the Dozen, diperkenalkan sebuah konsep-konsep workflow yang muncul pada konteks kehidupan berkeluarga. Perbedaan proses workflow atau aliran kerja dari zaman dulu versus zaman sekarang. Di sebelah kiri ada penjelasan mengenai beberapa peristiwa yang memberikan kontribusi untuk pengembangan aliran kerja informasi formal yang terjadi di zaman dulu ya. Yang pertama, seorang ahli matematika dan ekonom Soviet Leonid itu mengembangkan benih pemrograman linier pada tahun 39 melalui upaya untuk memecahkan masalah optimalisasi produksi produsen kayu lapis. Selanjutnya pada Perang Dunia II dan program Apollo itu mendorong perbaikan proses ke masa depan untuk organisasi kerja yang lebih rasional. Jika di sebelah kanan bisa dilihat ya, secara kasat mata saja kita sudah bisa melihat bagaimana proses di workflow zaman dulu dan proses di zaman sekarang. Banyak yang dipangkas, banyak yang disatukan, banyak yang dioptimalisasikan sehingga proses workflow zaman dulu itu mungkin lebih panjang dan sekarang terlihat lebih cepat ya, to the point, seperti itu. Contoh penerapan yang masih terjadi di tahun 2020. Pertama adalah proses pemfilteran email. Jika kita memiliki email yang tidak ada proses filternya, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan menghabiskan banyak waktu untuk memfilter ya secara manual. Mana sih yang penting untuk kita baca, mana yang tidak penting untuk kita baca. Tetapi email sudah menyediakan menggunakan sistem workflow ya, jadi dia membantu kita mengotomatisasikan proses filter email. Ada yang penting untuk kita baca, ada yang tidak, itu diarsipkan secara otomatis. Sehingga banyak waktu yang tersisa untuk kita melakukan hal-hal yang lebih penting. Penerapan yang lain yang mungkin kita sering temukan adalah optimalisasi dalam entry data. Jadi beberapa perangkat lunak itu memungkinkan untuk kita memasukkan data secara optimal tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk memberikan informasi dalam berbagai bentuk.
Contohnya pada sektor bisnis e-commerce atau retail atau online shop, mereka menangani sejumlah besar pesanan online dan telepon menggunakan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini akan memproses secara optimal dan lebih efisien, mengotomatisasikan proses pesanan, pengembalian dana, dan pelacakan barang dagangan. Seperti itu menurut White tahun 2003. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Holidah dan Kak Lulu, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai contoh lain dari penerapan yang masih terjadi di workflow software. Yang pertama itu ada mesin antrian di rumah sakit. Kalau misalnya kita ke rumah sakit atau puskesmas, tentu kita akan melihat suatu antrian. Nah, kenapa sih mesin antrian itu terjadi? Penyebabnya kenapa? Penyebabnya apa? Antara lain peningkatan jumlah perhatian pelanggan atau pasien yang diterima. Perangkat lunak alur kerja dapat meningkatkan perawatan yang diterima pasien secara keseluruhan. Ketika dokter menggunakan software workflow untuk membebaskan waktu mereka serta menyebarkan informasi di antara semua perawat, maka pasien menerima perawatan yang lebih cepat dan lebih berkualitas. Memanfaatkan workflow software pada mesin aplikasi ini agar dokter mampu merampingkan perawatan pasien, mengelola pencegahan penyakit, dan menangani pemberian perawatan klinis dengan lebih baik. Next, sekarang kami akan membahas mengenai workflow diagram. Di sini, bagian atau diagram alurnya berfungsi untuk menggambarkan dan mewakili alur kerja yang benar dengan cara yang teratur dan jelas. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada contoh dengan simple manufacturing workflow. Di sini dari supplier sampai menuju ke shipping atau ke pengiriman. Di sini akan melewati beberapa alurnya sehingga paket tersebut akan tersampaikan ke pelanggannya. Selain sales manufacturing workflow, di sini juga ada contoh di order workflow. Dari mulai si live support-nya, admin atau user. Selain dari manfaat mengenai workflow software juga memiliki hal yang negatif. Contohnya, ketika orang yang salah pilih untuk pekerjaan itu, pada akhirnya dapat meninggalkan tujuan penggunaan software itu yang dirancang untuk membuat pekerjaan yang lebih mudah dan lebih efisien. Untuk itu, orang yang tepat harus dipilih untuk setiap pekerjaan tertentu menurut Inglesby pada tahun 98. Selain itu, kurangnya percakapan dan interaksi tatap muka yang terjadi di beberapa sektor bisnis yang menggunakan workflow software atau perangkat lunak alur kerja. Nah, contoh aplikasi workflow management yang ada pada saat ini yaitu yang pertama ada Mondays.com. Di sini itu Mondays.com dapat menangani manajemen software dalam proyek bisnis apapun, yang tentunya memungkinkan untuk menetapkan dan melacak tugas dengan mengikuti proses di seluruh tim dan proyek. Yang kedua, memiliki fitur pemesanan, sinkronisasi, kalender, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, aplikasi yang populer yaitu ada yang pertama ada Nifty, selain Mondays.com ada Nifty, Quickie, First Service, Hi-Fi, Process Street, dan Automat.io. Lalu untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan dalam diskusi ini, untuk mencapai layanan yang prima atau layanan yang maksimal yang berujung pada kepuasan pelanggan, diperlukan suatu sistem layanan yang dapat memastikan kualitas layanan itu sendiri. Untuk menjamin kualitas layanannya, diperlukan akomodasi proses bisnis dalam sistem yang memaksa memberi layanan untuk proses setiap permintaan yang masuk secara adil. Pada faktanya, proses bisnis bisa saja berubah. Pejabat bisa saja berganti dan organisasi bisa saja berubah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu manajemen alur yang fleksibel. Yang kedua, manajemen alur kerja yang dimaksud memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, ada kemampuan untuk
mendefinisikan dan mengkonfigurasi alur kerja, kemampuan untuk memberlakukan alur kerja tanpa memberhentikan alur kerja yang sudah terlanjur diproses, dan yang ketiga adalah kita bisa memudahkan. Kita bisa dibantu dengan mudah dalam penugasan aktor sistem tanpa harus menghentikan alur kerja, terutama apabila ada pergantian pejabat maupun perubahan struktur organisasi. Dan yang terakhir, adanya daftar pekerjaan bagi aktor yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui daftar dan prioritas pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.